Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi ini ya, betul. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma alif baina qulubina wa aslih lana bainina wa ahdina subul salam wa najjina minal dhulumati ilan nur jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Alhamdulillah, ihwah billah rahimakumullah, para murabi, para murabiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam sebuah majlis yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian dari tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat-tempat yang mana diajarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dikaji Al-Quran, ditadaburi Al-Quran. Tempat-tempat itu tempat-tempat yang diguyurkan rahmat Allah, tempat-tempat yang diberkahi, dan para malaikat pun mengerumuni untuk mendoakan orang-orang yang ada di dalam. Alhamdulillah atas hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Para ikhwah fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya sangat berbahagia bisa berjumpa dengan panjenengan semua, karena di dalam pesantren jabatan yang paling strategis, listriknya pecah nih, jabatan yang paling bergengsi adalah jabatan pengasuh. Itu yang diperankan oleh panjenengan semua. Itu memang di pesantren begitu, karena peran sentral dan strategisnya murabi, pengasuh. Sudah kalau misalnya Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh pesantren Al Anwar Sarang, wah itu sudah jabatan luar biasa di dalam pesantren. Dan itu sampean panjenengan semua. Jadi peran sentral dalam kepesantrenan itu adalah kepengasuhan. Karena apa? Pesantren itu bukan sekolah, bukan hanya sekolah, bukan hanya transfer ilmu, tapi pembentukan akhlak, pembentukan pola hidup, pembentukan pribadi. Dan itu yang paling banyak mewarnai itu adalah murabi-murabiyah, pengasuh. Sehingga Masya Allah, panjenengan ini adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah dalam posisi yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Sampai Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik ummah. Bukan karena apapun, bukan karena jabatan, bukan karena apapun, tapi karena fungsi, karena tugas, karena peran untuk mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, meningkatkan keimanan. Dan itu ada di panjenengan semua. Panjenengan ini adalah, bahasa saya, aminullah, kepercayaan Allah. Ini harus disadari dan ditanamkan di dalam hati kita. Saya sering mengingat kata guru saya, Khur, profesi yang paling mulia itu adalah pembina, pengajar, pendidik. Karena apa? Itu profesinya para nabi dan para rasul. Makhluk yang paling mulia itu anbiya wal mursalin. Itulah yang dipilih oleh Allah.
Anbiya wal mursalin itu pilihan Allah, orang-orang yang jelas terbukti Allah an'amallahu alaihim, Allah memberi nikmat kepada mereka. Entah nabi itu ada pengikutnya ataupun tidak, satu ataupun dua, banyak ataupun berlimpah, itu semua mulia. Karena memang ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Baginda Rasul dikatakan di dalam hadis sahih, dikatakan uridat alayya umamun, ditampakkan kepada umat-umat. Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'hu ruhaitun wa an-nabiyya wa ma'hu rajulun wa rajulani wa ra'aitu an-nabiyya laisa ma'hu ahadun. Ada gitu. Ditampakkan umat-umat sebelumku. Aku melihat ada nabi bersama sekelompok kecil orang, ada yang bersama satu orang, ada yang bersama dua orang, ada yang sama sekali tidak ada yang menyertai beliau. Laisa ma'hu ahadun, tidak ada sedikit pun, satu pun yang bersama beliau. Tapi apakah jadi asor? Tidak. Tidak mengurangi derajat beliau adalah seorang nabi. Karena masalah pengikut itu masalah hidayah, yang itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemuliaan nabi karena menjalankan fungsi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan, mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Inilah yang membuat beliau-beliau mulia. Sehingga orang yang meniti jalan ini, profesi ini, adalah orang-orang yang mewarisi peran para nabi dan para rasul. Dan itu tidak lain, bagian dari itu adalah panjenengan sedaya. Sadar para murabi-murabiyah, panjenengan ini telah didudukan oleh Allah. Dulu waktu kita ngaji hikam, kalau kamu ingin tahu seberapa derajatmu di hadapan Allah, lihatlah di mana kamu didudukkan, di mana kamu dijadikan peran di dalam kehidupan ini. Jika kamu berperan seperti para nabi dan para rasul, itu artinya peran itu peran mulia dan harus disyukuri dan harus berbangga hati, bersyukur kepada Allah, berbangga hati. Ya Allah, Engkau telah tempatkan aku di sebuah ladang yang mana aku bisa mengamalkan ilmuku, menebarkan ilmuku, mempertahankan agamaku, bisa mengajak kebaikan kepada anak-anak didikku. Ini luar biasa. Kesempatan ini tidak semua orang bisa. Saya orang masyarakat, jadi ada orang mengumpulkan pengajian, sudah persiapan luar biasa, yang datang cuma 10 orang, 2 orang, 3 orang. Panjenengan satu aulia, satu aula itu kadang-kadang 500, 600 itu setiap saat untuk mentransfer ilmu. Untuk itu para murabi-murabiyah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kesempatan ini saya ingin mengingatkan. Jadi peran panjenengan adalah peran yang sangat mulia, maka harus kita syukuri. Dan sekarang bagaimana peran mulia ini benar-benar mulia. Peran mulia ini benar-benar membawa kemuliaan dan menebarkan kemuliaan. Inilah yang harus kita pikirkan. Pertama, kemuliaan pendidik itu tidak lepas dari niat. Yang pertama adalah luruskan niat. Pendidik itu sebagai aminullah, kepercayaan Allah. Maka
seyogyanya supervisinya bukan ustadzah ilmiah, itu cuma wakilnya saja. Tapi yang mengawasi semua adalah yang memberi tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu mengetahui yang zahir dan mengetahui yang batin. Allah sangat suka ketika seseorang itu bekerja dengan mutkin, dengan itqan, profesional, zahir dan batin. Bukan sekedar batin, zahiran wa batinan. Zahirnya teliti, tertib, rapi, batinnya bersih dari segala pamrih. Batinnya benar-benar jernih, ikhlas, tulus untuk kebaikan anak didik. Maka orang-orang seperti ini pasti akan dapat apresiasi positif dari Allah pemegang mandat, yang memandati panjenengan semua. Sedangkan apa yang akan diberi Allah yang memiliki jagat raya ini, tidak sekedar gaji yang terbatas dari Pak Abidin, bukan. Itu terbatas. Pengennya menggaji 1 miliar, tetapi terbatas, ditum. Tapi Allah Maha Kuasa, Maha Kaya. Jadi pertama, orientasikan kita ini bekerja untuk Allah. Niat lillah, karena Allah, untuk Allah. Maka yang akan membalas Allah. Wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penghisap kita, yang mengevaluasi kita. Cukuplah Allah sebagai saksi kita. Cukuplah Allah sebagai wakil kita. Cukuplah pahala Allah untuk kita. Ketika kita sudah berkomitmen kepada Allah, maka transaksinya adalah transaksi dengan Allah. Kita berakad kepada Allah, maka kita mengikat janji dengan Allah. Dan Allah akan yang bertanggung jawab. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang bergerak di dunia ini. Saya sering cerita kepada panjenengan, guru-guru saya itu dulu, Masya Allah. Masya Allah. Saya lihat secara zahir kayaknya tidak ada penghasilan apapun. Tapi anaknya S2, S3, biaya sendiri. Ya bisa. Karena Allah memegang pembendaraan. Dia bekerja kepada Allah, maka Allah yang menggaji. Kalau pantasnya 1 miliar, bagaimana caranya? Ya nanti akan datang 1 miliar. Kalau memang pekerjaan panjenengan itu pantas dihargai Allah 1 miliar. Kalau manajemen nggak mampu. Tapi kalau Allah Maha Kuasa. Jadi pertama, luruskan niat. Transaksinya dengan Allah. Saya sering katakan ma'had itu pesantren, tapi sebetulnya akar katanya ada ahdun, perjanjian. Ma'had itu tempat berjanji, janji setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik santrinya maupun murabbi-murabbiyahnya maupun mudaris-mudarisahnya. Artinya ini adalah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, maka Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amaliyah panjenengan semua. Allah akan menghargai sedikit pun amaliyah, apapun banyak, itu semua tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, niat. Kita niat untuk Allah. Kita mengajarkan kalam Allah lillah libtigha'i mardatillah. Kita mendidik akhlakul karimah kepada anak-anak santri lillah, karena ini memang perintah dakwah. Kita mungkin menemani beribadah salah santri lillah. Kita membangunkan santri lillah. Dan janji Allah diberikan pasti. Waktunya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Bentuknya sesuai dengan kemahatauan Allah dan kebijaksanaan Allah.
Karena kita tidak tahu kemaslahatan yang akan terjadi besok. Jangan itu, kadang-kadang apa yang kita lakukan besok aja tidak tahu. Apalagi sampai kepada manfaat, maslahat dan sebagainya. Allah lah yang maha tahu. Sudah serahkan kepada Allah. Ini prinsipnya para nabi dan para rasul itu la as'alukum ajra in ajriya illa 'alallah in ajriya 'alal ladzi fatarani dan sebagainya. Itu dia berharap upah kepada Allah. Dia berharap upah dari Allah yang menciptakan kita. Bukankah yang kita ajarkan kalam Allah? Bukankah yang kita ajarkan agama Allah? Bukankah kita mengajak mengabdi kepada Allah? Bukankah kita mengajak untuk bersembah sujud kepada Allah? Bukankah kita mengajari anak-anak kita untuk beriman kepada Allah? Maka ibaratnya panjenengan itu adalah agen-agen Allah. Dan Allah lah yang akan menghargai jerih payah panjenengan. Dan penghargaan Allah, jazak dari Allah itu tidak ada yang bisa membandingi. Tidak bisa diukur oleh banyaknya materi ataupun dunia apapun. Ini dirasakan oleh orang-orang yang berjalan di jalan pendidikan agama. Khususnya agama. Ya, khususnya agama karena ini sangat terkait dengan dinullah, dengan ajaran dan budi pekerti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu banyak testimoni yang dialami oleh para pejalan-pejalan dakwah. Ya, itu Masya Allah. Ya, baik secara materi maupun juga imateri. Kebahagiaan yang didapatkan seorang pendakwah, seorang pendidik itu yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi yang pertama, peran mulia ini harus didasari dengan hati yang mulia, dengan tujuan mengharap ridho dari Allah yang maha mulia. Yang kedua, kita harus tahu peran kita. Setelah zahir, setelah batin kita benar-benar kita bekerja untuk Allah, mengajarkan ilmu Allah, memperjuangkan agama Allah, maka kita harus tahu apa peran kita, apa tugas kita. Tugas para murabi, para pendidik itu ya secara global saya katakan 3 sajalah. Itu taklim, mengajarkan. Itu kan tugas pendidik dunia, Ustaz, bukan. Taklim, mendidik juga, yang ngajar di akademik juga mengajarkan, yang mengajar dunia juga mengajarkan. Yang paling berdampak itu adalah pengasuh. Mungkin pengajar dunia ngajari bagaimana sunnahnya tidur. Panjenengan bukan sekedar ngajari, tapi nuntun. Ayo wudu dulu nak, wudu. Kemudian doa bersama-sama. Masya Allah, bukan sekedar mengajar. Mungkin pendidik dinia, pengajar dinia, bagaimana fadilah qiyamul lail. Panjenengan bukan seperti itu lagi, tapi dibangunkan, disuruh merasakan bagaimana nikmatnya munajat di sepertiga terakhir malam. Ini taklim. Jadi bagaimana mengajarkan. Maka dalam mengajarkan kita benar-benar diperintahkan gimana caranya supaya anak didik kita mengerti. Maka yassiru wala tu'assiru, gampangkan, jangan dipersulit. Ya, mengajar itu dengan tadrijan biqadri ukulihim, ada step by step. Ada yang sudah anak didik kita yang sudah pinter, ya memang stepnya sudah pinter, dan tinggal ditambah pinter lagi. Ada yang mungkin masuk dalam keadaan masih sangat kurang, maka itu pun harus sabar. Itu adalah amanah Allah untuk kita ajari.
Yang paling banyak berinteraksi dengan para santri itu para pengasuh, pendidik. Maka walaupun tidak di kelas, sambil duduk, sambil ini, bukankah Rasulullah dulu begitu? Santri-santri beliau itu ahlu sufah, itu di serambinya beliau yang akhirnya jadi para ulama-ulama itu, entah itu Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan sebagainya, itu sambil duduk, sambil makan bersama, sambil sambil zikir, sambil menunggu tidur dan sebagainya, mengajarkan ilmu. Dan itu Masya Allah yang sangat mengesankan di pribadi-pribadi beliau. Para ikhwafillah rahimah, para murabbi-murabbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran mengajarkan itu bagaimana kita mengajarkan ilmu dan memudahkan orang menangkap ilmu kita, bagaimana kita membuat anak didik kita bisa ngerti. Ya. Dan ini memang kewajiban orang yang sudah ngaji maka harus ngajari. Panjenengan udah ngaji di pesantren-pesantren yang ada, maka sudah tanggung jawab untuk ngajari. Alhamdulillah kita diberi kesempatan di sini. Ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan di sini. Ada tempatnya, ada. Ini saya cerita, ada teman saya. Ya, ini ngaji lama, bahkan di Arab. Ketika berdakwah di Purwokerto, gitu. Itu 3 tahun itu nggak ada yang ngaji. Dia berkorban macam-macam sampai mas kawinnya istrinya dijual, ya, untuk mengumpulkan masyarakat mau ngaji. Kalau mengumpulkan kan mesti harus walaupun teh manis, walaupun apa kan harus ada. Itu sudah tradisi masyarakat. Itu sampai begitu 3 tahun. Akhirnya mungkin saya harus hijrah. Ketika dia harus hijrah, malamnya pamit kepada masyarakat, saya kalau di sini tidak ada yang ini 3 tahun ini, ya saya akan hijrah, pamit kepada RT, RW dan sebagainya. Malamnya masyarakat baru tergugah, kita ini tidak bersyukur. Ada orang yang niat untuk mengajarkan agama kepada kita, kok kita tidak mau belajar. Terus malamnya pada datang semua, Ustaz, jangan pergi. Sudah di sini saja. Panjenengan butuh apa? Saya butuh tempat ibadah. Kita bangun bareng-bareng, gotong royong. Butuh apa? Butuh orang yang mau ngaji. Anak-anak kita giring untuk ngaji kepada jenengan. Prosesnya lama. Mungkin panjenengan belum tentu teman. Padahal nasrul ilm, kita mengajarkan ilmu itu wajib hukumnya bagi orang yang telah tahu ilmu. Orang yang menyimpan ilmu maka aljamallah, Allah akan membelenggu dia dengan dijamin minan nar, belenggu dari neraka. Panjenengan belajar Quran, belajar di pesantren itu punya kewajiban untuk nasrul ilm. Diberi kesempatan, alhamdulillah. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ditanam benar-benar. Itu mazra'ah, ladang panjenengan. Kalau kita bisa menanamkan kebaikan kepada anak-anak didik kita, kemudian anak-anak didik kita menjadi soleh, maka ibaratnya kita punya investasi yang besar. Kita meninggal, kita akan senantiasa dialiri pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak murid kita juga terus mengajarkan kepada yang lain, maka Masya Allah, berantai-berantai, bercabang-bercabang. Kalau amalia kita ini sedikit, tetapi kalau anak murid kita banyak, Masya Allah, kita jadi orang yang sangat beruntung. Jadi gunakan kesempatan itu untuk menanam kebaikan, ngajak baik kepada anak santri, ngajak baik, mengajarkan, ngajak kebaikan.
pandang itu kesempatan emas. Ya, jangan pandang itu tugas pekerjaan beban. Tapi ini kesempatan emas. Saya diberi kesempatan untuk membina, untuk mengasuh anak-anak santri yang belajar Al-Quran, yang belajar agama. Maka kesempatan ini akan saya gunakan untuk benar-benar berinvestasi kebaikan di benak anak-anak murid saya. Jadi taklim, bagaimana mengajarkan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua adalah bukan sekedar pengertian, bukan sekedar ilmu, tapi bagaimana pembentukan. Ya, tadkirah ya, itu sebuah, kalau ada diilingkan, dibentuk ya. Nah ini tidak bisa dilakukan kecuali kita bersama mereka. Maka baginda Rasul itu mendidik para sahabat yang sampai menjadi sebaik-baik umat, generasi yang terbaik, itu dengan bersama-sama, muhayasyah, dengan bersama-sama, bukan di kelas, bukan hanya di kelas, bukan hanya di majelis taklim, tapi bersama-sama. Maka panjenengan ini kesempatan yang sangat emas untuk bisa membentuk kebaikan pada pribadi anak-anak. Nah, untuk mengajak itu maka uswah atau qudwah itu harus didahulukan. Keteladanan ini yang sangat penting. Kadang-kadang lisan hal kita ini, budi pekerti kita, ahwal kita, keadaan kita, itu mengajarkan kepada anak didik kita tanpa terasa lebih fasih daripada omongan kita. Maka keteladanan itu diperlukan mutlak bagi seorang pengasuh. Dulu waktu saya masih nyantri awal-awal dulu zaman SMA, masih nakal-nakalnya, saya masih ingat guru saya Kiai Zainal Arifin, kalau 2:30 itu senantiasa keliling, tek, ayo kum, dia mulai, selalu 2:30 begitu. Padahal saya ingat waktu saya nyantri itu, saya tidak membayar kepada beliau, cuma iuran untuk air dan listrik 2.500 sebulan. Belum istiqomah, setiap 2:30 bangunkan qiyamul lail, setiap sholat, setiap wirid itu nanti asaknya. Itu yang membuat saya tersentuh, bukan karena pamrih bayaran, bukan karena pamrih apapun, tapi beliau membangunkan kita semata-mata supaya kita terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan qiyamul lail, terbiasa dengan jamaah, terbiasa dengan zikir, terbiasa dengan amalia-amalia baik yang lain. Masya Allah, itu berat. Job itu sangat berat, 24 jam. Dia tidak dibayar. Kok istiqomah? Karena memang tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muhayasyah dengan hidup bersama. Bagaimana makan dengan adab, bagaimana adab dengan guru, bagaimana adab dengan tamu, bagaimana adab tidur, bagaimana adab berpakaian dan sebagainya, itu panjenengan yang punya misi. Dan manakala itu bisa membentuk karakter itu, Masya Allah, keuntungan yang tidak terhingga yang ada pada panjenengan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, nggak akan kehitung oleh kita. Jadi bagaimana takwin, pembentukan karakter, pembentukan budi pekerti itu memang diawasi. Kalau ada bengkok ya diluruskan, kalau melenceng ya terus bagaimana dinasihati untuk lurus kembali. Dan yang tidak kalah penting adalah
ya fungsi tazkiyah, wa yuzakkihim, tazkiyah itu pembersihan. Ini kita yang penting di pesantren itu yang lebih itu kadang-kadang begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mendoakan para sahabat-sahabatnya, bahkan memperhatikan delik-delik apa yang ada di dalam benak-benak sahabatnya. Maka seorang murabiyah seyogyanya lah setiap doa-doa yang terpanjang itu senantiasa disertakan anak didik kita. Kalau kiai saya mengatakan kalau bisa ya sampai ke membayangkan satu persatu wajah anak didik panjenengan. Misalnya ada anak didik yang bandel banget, itu mungkin lebih khusus. Makanya saya pernah tanya, aneh ada ya saya perhatikan ada beberapa orang yang sekarang jadi orang mulia, padahal dulu di pesantren itu bandel-bandelnya orang. Saya tanya kepada lagi, kenapa kok begitu ya? Ya justru itu orang-orang yang nakal kadang-kadang nak kirim Fatihah yang lebih banyak. Jadi dapatnya banyak doanya dari kiai. Jadi akhirnya jadi mulia. Jadi belum tentu yang sekarang bandel itu nanti itu jadi orang bandel, belum tentu. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dulu teman saya yang kemarin sama Abdul Tidi Wayalan itu dulu bandel-bandelnya orang terus tawuran terus. Sekarang kok bisa lembut gitu? Ya kan dadanya ya gitu. Sama gitu, masya Allah. Itu ya. Jadi ada proses tazkiyah, ada pensucian. Doakan. Jangan sampai kita malah mangkel, bikin repot aja. Nah ini ya, kadang-kadang kan gitu, bikin repot aja, bikin masalah setiap hari. Doakan orang tuanya Ustaz kalau bisa. Iya, seorang tuanya dan semuanya. Jadikan kita ini tempat ya di asbab kebaikan anak-anak didik kita dan keluarganya. Masya Allah gitu ya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia para orang-orangnya, tidak ada. Pokoknya semakin bandel itu amanah Allah ya. Bagaimana kita ini bisa ya semaksimal mungkin ya. Ibaratnya itu ya pahalanya lebih banyak lah kalau kita mengajar orang bandel itu. Ya, mungkin doakan semakin sabar, semakin ini. Jadi ada proses itu, ada tazkiyah, dan ini Rasulullah SAW memang difungsikan itu. Jadi bukan sekedar zahirnya, tetapi juga diupayakan secara batinnya. Kita doakan. Bahkan ya kalau bisa kita pendekatan sekedar hati ke hati. Ya tadi sudah diungkapkan oleh Pak tadi ya. Itu bagaimana pendekatan secara hati ke hati. Walhasil para murabbi-murabbiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini ya untuk mengingatkan saya dan panjenengan semua ini adalah difungsikan, diperankan oleh Allah untuk sesuatu yang mulia, maka landasi dengan niat yang mulia, dengan tata cara yang mulia untuk mendapatkan keridhaan Allah yang Maha Mulia. Ini saja, waktunya masih ada. Masih. Kalau udah ada kira 15 menit. Mungkin kan ada yang bertanya biar tidak satu arah ya. Monggo kepada Ustazah dan Ustaz Murabi yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Ini nomornya nih Ustaz. Iya. Oke. Oke, Ustazah Khalifah, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait qudwah atau uswatun hasanah. Kami
para murabi ataupun murabiyah ada jargon senyum, sapa, salam, cium tangan dan sebagainya, Ustaz. Yang menjadi mungkin problem saya pribadi ya, jika ada kunjungan dari wali santri, Ustaz. Kalau kita kan mengajarkan kepada anak-anak, kalau ada orang yang lebih tua itu disalim, disapa, dicium tangan. Kemudian ada wali santri yang datang. Saya seringnya bingung, saya harus bagaimana posisinya, karena terkait apa yang saya ucapkan seharusnya saya lakukan juga gitu. Cuman posisinya apakah saya datang ke wali santri tersebut, saya cium tangan, salim, kemudian kemungkinan kepada wali santri yang kami ini sudah akrab, kami akan melakukan itu gitu, secara otomatis. Ya udah, langsung kami saling, kami datangi beliau gitu. Cuma kepada wali santri yang tidak kami kenal. Kemudian ada anaknya juga ada di situ gitu. Jadi bingung, ini harusnya kan saya memberikan kedua, apalagi anak tersebut tepat ada di depan saya. Jadi saya bingung gitu, harus seperti apa gitu. Ada beberapa alasan Ustaz sebenarnya. Alasannya yang pertama, mungkin ketakutan di dalam hati. Pertama, jika saya melakukan hal tersebut, anak itu mungkin akan menganggap remeh saya sebagai seorang murabiyah. Oh, murabiyah saya ternyata ini ya, cium tangan, salam seperti itu. Itu mungkin hanya seuzurnya saya saja. Seperti itu, Ustaz. Itu terkait kedua yang sering saya pikirkan kalau ketemu sama wali santri. Kemudian yang kedua ini terkait problem pribadi saya sebagai seorang yang sudah berkeluarga. Jadi kalau di keluarga, jika suami pulang terlambat ke rumah karena pekerjaan, itu hal yang sangat biasa. Tetapi jika seorang istri yang pulang terlambat dari pekerjaan, itu banyak menimbulkan masalah, terutama yang sudah memiliki anak. Sedangkan saya secara pribadi pun ingin totalitas dalam melaksanakan tugas saya. Biasanya itu terjadi di malam hari, Ustaz. Kan kami murabi dan murabiyah ini pulangnya di malam hari begitu. Jadi kalau malam saya punya beberapa yang membingungkan saya. Di malam ini sudah jam saya pulang, tetapi ada beberapa hal di asrama yang harus saya selesaikan di saat itu juga. Tidak mungkin saya tunda, tidak mungkin. Sedangkan di rumah pun berharap saya harus segera kembali karena ada anak-anak yang menanti begitu, Ustaz. Jadi bagaimana, apa yang harus saya pilih? Apakah saya tetap di pondok atau saya apapun yang terjadi, pokoknya saya harus pulang meskipun di asrama itu sedang sangat membutuhkan saya. Kemudian yang ketiga, Ustaz, yang terakhir, saya sudah mengkonseling sekitar ada 10 santri. Jadi di murabi-murabiyah itu ada pertanyaan konseling yang diberikan kepada kita yang harus kita tanyakan kepada santri. Salah satunya, apa tujuan kamu melanjutkan di Tursina ini? Semua santri, semua 10 anak yang saya tanyai, semuanya semuanya saya akan belajar lebih giat lagi di Tursina biar saya bisa PTLN, biar saya bisa masuk ke jurusan yang ini dan itu gitu. Terus kemudian karena saya posisinya sebagai seorang murabiyah, pasti yang saya konsentrasi untuk bertanya adalah ibadahnya. Saya tanya, terus sholatnya bagaimana Kak? Terus ibadahnya Kak gimana Kak? Gitu. Semuanya menjawab, ya saya jalannya seperti biasa. Intinya mereka tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik lagi dalam ibadahnya seperti itu, Ustaz. Bagaimana saya sebagai seorang murabiyah itu, ya sebenarnya saya juga sudah mengulik-ulik, ayo Kak ibadahnya lebih rajin lagi, gini-gini ya saya ceramain secara singkat. Tapi saya yakin itu hanya akan mentok di saat itu saja. Setelah selesai ya sudah itu sudah hilang gitu.
Kan saat ini Murobbiyah itu ada program peningkatan kualitas ibadah. Salah satunya ikhtiar kita di Murobbiyah yaitu memperhatikan gerakan sholatnya anak-anak, sudah bagus belum kualitasnya. Tapi itu kan hanya kualitas zahiriyah yang kita lihat, sedangkan yang tujuan aslinya kita kan sebenarnya adalah kualitas di batinnya itu seperti apa. Maka dari itu bagaimana Ustaz? Sekian pertanyaan dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ustaz. Monggo, Mas. Langsung dijawab. Iya. Alhamdulillah, tiga pertanyaan ini ya sangat bagus. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan keteladanan kedua hasanah, uswah hasanah bagi anak-anak kita. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, keteladanan itu memang sebuah kewajiban bagi seorang pendidik, tanpa harus berpikir macam-macam. Apa yang kita sampaikan, maka kita pertama kali yang mengawali. Itulah perintah agama kita. Dan benar, Ustazah yang dimuliakan oleh Allah, janji Allah itu man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang bertawadhu tidak akan asor, tidak akan rendah, bahkan mulia di hadapan Allah. Saya pernah cerita tentang Zaid bin Sabit, saya pernah cerita dengan Ibnu Abbas. Saya cerita guru saya, Abi Ihya Ulumuddin. Ada seorang habaib murid ya, karena dia memandang ini adalah putranya Rasul, cucunya Rasul ya, maka walaupun muda dicium tangannya. Padahal di hadapan santri-santrinya, Apakah terus kita ini meremehkan guru kita? Tidak. Guru saya cium utama sama Habib ini, padahal Habib ini ngajinya belum bisa. Nanti bisa. Kok cium tangan? Justru kita sangat memuliakan beliau. Bagaimana beliau takdimnya kepada baginda Rasul dan keturunannya. Tidak sedikit pun merendahkan. Tidak tadi rendah, tidak. Maka tawadhu itu, yakinlah orang tawadhu itu tidak akan rendah. Buang persepsi-persepsi nanti anak didik saya merendahkan saya dan sebagainya. Tidak. Semua yang diajarkan agama itu akan berdampak kebaikan. Maka memuliakan, ada yang memuliakan karena ilmunya. Kita memuliakan ulama. Ada yuwakir kabirona karena umurnya ini kan ya. Jadi tawkir kabirona karena orang tua dimuliakan. Sampai orang memuliakan Dzu Syaibah. Dzu Syaibah itu apa? Orang yang punya uban saja ya. Diceritakan Sayyidina Ali memuliakan orang yang punya uban aja, punya apresiasi yang luar biasa dari Allah. Sampai malaikat Jibril diperintah untuk menahan rukuknya baginda Rasul. Itu karena asbabnya Sayyidina Ali memuliakan orang tua yang ternyata orang tua itu Nasrani. Yang ternyata orang tua itu Nasrani karena ubannya dimuliakan. Dan ternyata dapat apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuliakan orang tua santri karena tuanya itu bagian dari syariat. Terus misalnya orang tua santri memuliakan panjenengan karena ilmunya, saling mencium, itu kan sebuah luar biasa ya. Kita mencium tangan beliau, beliau juga mencium tangan kita. Itu kan hasanah kita sebetulnya. Bagaimana dulu kayak Zaid bin Sabit dengan Ibnu Abbas. Nah, jadi jangan mikir-mikir macam-macam. Apa yang baik itu akan berdampak baik. Orang yang tawadhu pasti akan mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi khutbah itu sesuatu yang harus
Bukan karena pencitraan, biar dinut, bukan itu. Tapi ini kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka manakala kita cuma bisa ngomong tapi nggak mau lakukan. Terus kita nggak kenal, Ustaz. Sok kenal itu bagus dalam hal ini. Makanya kita diperintahkan menebarkan salam ilaman ta'rafu wa man lam ta'rif. Jadi kepada orang yang kamu tahu ataupun orang yang belum tahu. Yang jelas orang tua santri itu kita tahu dia orang tua santri kan, muslim mesti. Jadi hampiri ya. Ahli surga itu orang yang qarib, sahlun qaribun gitu. Hayyinun ya, ciri-ciri orang yang ahli surga itu. Orang yang menggampangkan, qarib pura-pura dekat, gampang akrab. Ya, gampang akrab. Kayak sudah akrab banget. Ya, terus hayyinun lemah lembut ya. Nah, ini dicontoh nanti anak-anak didik kita akan begitu. Bukan karena SOP-nya gitu ya, salam dan sebagainya, bukan begitu. Itu untuk memudahkan, tapi ini dari hati perintah agama. Ngaten nggih? Jadi jangan khawatir. Kebaikan akan berdampak kebaikan. Kemuliaan akan berdampak kemuliaan. Ya, jangan khawatir hina dan rendah karena kita tawadhu. Yang kedua adalah pertanyaan bagaimana manakala kita ini terjadi dilema antara kewajiban pesantren dan kewajiban kita sebagai ibu dan dengan istri dari para ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, saya berharap murabi itu bisa difasilitasi dekat dengan sini, mungkin Pak ya. Jadi alangkah indahnya kalau memang pengasuh-pengasuh itu tinggal dikasih rumah, dikasih ini, jadi kan tidak terlalu jauh. Alangkah indahnya, amin. Jadi yang belum mendapat pasangan diperpasangkan, ya. Terus ditempatkan, dia sebenarnya khusuk gitu. Itu kalau pasangan di sini Ustaz, selesai. Soalnya nggak mau yang pasangan di sini katanya. Jadi kalau pasangannya di sini mungkin kan, masya Allah. Jadi itu memang sesuatu yang penting karena pengasuh ini ngasuh ya. Jadi kalau rumahnya dekat, mungkin ada tempat di sini atau dan seiring sejalan, insya Allah akan tidak terjadi begini. Cuman ini kenyataannya masih begini, ada dilema. Mana yang kita harus dahulukan antara kewajiban kita di rumah tangga dengan kewajiban kita di pesantren. Yang pertama memang kita berqiyadah secara syariat, taqdimul aham minal muhimman, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting-penting. Semua penting ya, tapi yang lebih penting. Artinya apa? Tidak saklek harus keluarga karena memang ini wajib, ini di luar job saya, misalnya jam kerja saya. Tidak begitu. Dalam syariat itu aham, yang lebih penting, yang benar urgen itu yang mana. Manakala suami dan anak itu sudah mengerti, punya pengertian, punya ini, dan tidak ada fitnah yang akan muncul, maka mendahulukan aham di pondok itu kadang-kadang justru menyelesaikan semua masalah. Saya diceritain Habib Ahmad Al-Habsyi di Solo. Suatu saat istrinya itu sakit, tapi gurunya minta kamu harus di sana, ke sana. Saya harus mendahulukan mana di sini ini. Padahal kewajiban saya adalah sakit yang parah di ICU. Kemudian Aman ini harus mengerjakan perintah gurunya. Dia harus kemana?
Terus bismillah saya mengerjakan perintahku. Dengan tanpa diduga. Yang tadinya koma di ICU itu. Ketika beliau melaksanakan itu dengan tanpa diduga, ini mukjizat Allah. Langsung sadar, keluar dari ICU. Bukankah ini di luar dugaan? Kalau kita mendulukan Allah, Allah bertanggung jawab terhadap kita. Ini kondisional, nggih. Jangan sampai terus dulukan pondok daripada keluar. Enggak. Tergantung kepentingannya. Makanya takdimul aham minal muhimmat. Jadi kita mendulukan yang lebih penting dari hal-hal yang penting. Kanten nggih. Jadi insyaallah keluarga penting, pondok nggih penting, tapi dudukan yang lebih penting karena kasuistik ini. Kemudian pertanyaan ketiga apa nggih? Sampai lupa nggih. Konseling tadi saya. Oh, kualitas ibadah. Motivasi santri. Niki memang sebuah fenomena yang kita hadapi, dan ini bukan di Tursina saja. Di Tursina saya ini juga orang umum, jadi saya banyak orang lebih terobsesi masuk ITB, masuk ini. Tapi sekarang saya sadar ternyata yang paling berguna bagi hidup saya. Dulu masuk ITB itu wah luar biasa dicita-citakan. Yang paling hidup, yang paling bermakna dalam hidup saya pelajaran-pelajaran. Saya belajar Al-Quran walaupun cuma sebentar. Saya belajar Alfiyah walaupun cuma sebentar. Saya sadar sekali itu yang saya sangat butuhkan. Tapi sadarnya itu butuh proses. Kalau sekarang panjenengan tanya, nah kamu masuk Tursina pengen masuk ke kedokteran UGM, ya wajar. Saya dulu juga begitu. Saya pengen masuk teknik industri ITS, ya wajar. Itu lebih khudrun khulwah, lebih menggiurkan. Tetapi suatu saat nasihat panjenengan, pendidikan panjenengan pasti akan dirasakan. Itu yang lebih esensi, lebih penting. Jangan khawatir dan jangan berkecil hati. Aduh, agama kok diremehkan, ibadah kok diremehkan. Jangan. Itu terkait dengan hidayah. Nggih, Ustaz nggih. Jadi wajar sudah. Ya, tidak di dokter tapi yang sholihana. Gitu nggih. Ya, jadi dokter hafal Quran tambah hebat. Jadi dokter dia mulai rajin, tambah mujarab obatnya insya Allah. Ditambah doa kan ya, bukan sekedar resep tok. Ngerti ya? Jadi dilengkapi. Ya mungkin tidak usah sakit hati, di nomor 2 kan diniyah, tidak usah sakit hati. Wajar. Saya dulu waktu muda juga kalau ditanya waktu SMA, ya saya mondok juga ya. Mondok cuma SMA-nya SMA negeri. Pengen di ITB. Mondok itu SMA. Tapi setelah bergulir waktu, ternyata yang paling berguna, yang paling benar-benar saya rasakan manfaatnya itu adalah bagaimana pelajaran-pelajaran agama. Itu Masya Allah. Jadi jangan kecil hati kalau sekarang ini masih di istilahnya tidak begitu respect gitu ya. Jangan kecil hati. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Suatu saat dia akan sadar. Nasihatnya Ustazah Mukaromah, nasihatnya ya kumi-kumi terus keliling terus. Nanti kan terasa Qiyamul Lail itu bagikan sesuatu yang sangat berharga bagi. Ngaten nggih? Ya, udah nggak usah kecil hati insya Allah. Pokoknya kebaikan akan berbuah kebaikan. Kemuliaan akan berbuah kemuliaan. Amin. Sampun adzan nggih. Sampun adzan bisa tutup kalian doa. Nggih. Ini dulu para murabi-murabiyah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomahlah. Yakinlah peran panjenengan adalah peran yang penting dan peran yang mulia. Istiqomahkan, sempurnakan ikhtiar panjenengan, bersihkan niat panjenengan, sempurnakan upaya panjenengan, zahir batin insyaallah. Allah yang akan membalas dengan balasan yang tiada kara.
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang diridhoi, dirahmati, diberi hidayah taufik untuk istiqomah di jalan Allah, diberi ketabahan, kesabaran dalam mendidik, membina anak-anak kita, dan semoga ilmu kita berkah, ilmu kita bermanfaat, membahagiakan kita dan anak-anak didik kita dunia akhirat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bisyadil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kafiyan 'aliman majidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, lakal hamdu kulluh ولك الشكر كله وإليك يرجع أمره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر وميزان العلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم يا الله إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خاتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا الله، يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا. اللهم يا الله، اللهم ارزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال والأفعال، وارزقنا الحسن الخاتمة عند الأجل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهلك وأهل القرآن والتقوى والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. اللهم يا الله اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين الفائزين في جنة النعيم الذين لا يخافون ولا هم يحزنون. وألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا عسرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم اهد أمة سيدنا محمد وسلم أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وألف بين قلوبهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mohon maaf dari segala khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.